Selamat malam sedulur-sedulur. Kali ini kita kedatangan apa ini jenenge? Yo, sepertinya ini kontrol buat mesin milling. Milling apa sih milling? Milling kan ya? Ya, milling. Milling dengan merek Delos DS2V. Dengan keluhan begitu orang yang punyanya si user itu nganter ke sini, posisi katanya ini kondisinya mati total. Oke, kita cek dulu, kita buka dulu. Nah, wis kita bongkar dulu. Oke, baut sudah dilepas, kita cek dulu kondisinya apa benar dia mati total atau seperti apa. Kita cek tes. Switch sudah dalam kondisi on dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di sini. Maka kita matikan, kita buka unitnya. Ini baut sudah saya lepas semua, tinggal dibuka dan posisinya cuma seperti ini. Kita cabut dulu soket, cabut. Nah, ini kita abaikan dulu karena keluhannya mati total, otomatis ya kemungkinan besar itu yang rusak di rangkaian power supply-nya. Oke, kita cek dulu tegangannya apakah dia keluar atau tidak. Pasang dulu stiker posisi terpasang udah. Kita siapkan tester, saudara-saudara. Kita ukur di AC volt. Oke, kita ukur input tegangan dari 220, apakah dia masuk ke sini. Oh, ternyata dia tidak masuk. Berarti kemungkinan bisa di kabel, bisa di soket ini, saudara-saudara. Selanjutnya kita cek di soket ini, fokus di sini dulu karena dari sini tidak keluar tegangan sama sekali. Kita cabut dulu kabelnya. Karena ini udah saya sering pakai, ini udah yakin normal. Kita fokus di soket input AC-nya. Nah, biasanya mesin-mesin seperti ini karena standar buat pabrikan workshop lah, itu safety-nya benar-benar safety. Biasanya di soket seperti ini dia ada fuse. Nah, lokasinya di mana dia si fuse itu, mari kita cari. Saya juga belum pernah bongkar soalnya. Oke. Oke, kita analisa dulu, lihat-lihat. Oh, kemungkinan di sini karena ada garis-garis kayak biasa, kayak apa sih, bisa dibuka gitu. Kita congkel-congkel aja. Nah, ya benar, ternyata di sini ada fuse ini. Kita ukur dulu fuse-nya apakah dia putus atau tidak. Kalau dari putus, ternyata fuse-nya putus. Oke, kita buang si fuse-nya. Kita cari fuse. Oke, fuse kita nyaput dari mesin TV aja karena saya nggak punya stok baru. Nggak, dan ini modal lagi. Jangan ditiru.
Ini kita cek dulu sebelum dipasang posisi buzzer aja, ketahuan dia nyambung apa enggaknya. Oh bagus, berarti ini fuse nya. Kita terus ini, kita pasang lagi, pasang. Nah, ini berarti yakin sudah normal, karena tadi kita cek itu fuse nya putus, kita sudah pasang fuse. Nah kita jangan mudah tertipu saudara-saudara, karena namanya menganalisa suatu kerusakan itu tidak jangan serampangan saudara-saudara, yang ada nanti kita rugi, bukannya kita untung malah rugi. Ini fuse putus berarti ada penyebabnya. Di sini putus berarti ada penyebab dari rangkaian blok power supply ini yang menyebabkan si fuse ini putus. Gak mungkin enggak, ini pasti ada masalah di sini. Mari kita buka, kita cek dulu, buka bautnya. Oke, ini kabel data kita lepas dulu biar enggak mengganggu. Oke. Nah, lepas. Lepas dulu. Nah, ini penampakannya saudara-saudara. Apakah dilihat dari fisik juga? Oh ya, ini elko juga udah hamil saudara-saudara. Hamil ngembung lah kita nih, ngembung. Terus si IC driver ini di primer ini IC berapa, ini kodenya berapa ini IC? Oh intinya ini IC driver ini juga pecah si bodinya pecah. Nah udah dipastikan si blok ini yang rusak saudara-saudara. Nah kita, karena ini yang punya alat ini minta buru-buru, kondisi sekarang udah malam, kita cari alternatif solusi yang paling cepat saudara-saudara, karena ini kan sebenarnya rangkaian sederhana. Kita masih bisa pakai adaptor luar, yang penting si posisi modul alat ini itu kita harus tahu dibutuhkan supply berapa volt. Intinya yang penting ini alat ini disuplai sesuai dengan kebutuhan dia. Nah karena ini urgent, besok mau diambil sama yang punya, karena ini punya pabrik. Kebetulan ini yang punya ini juga tetangga saya, sering minta tolong ke saya juga. Dia juga mungkin dikejar-kejar sama konsumen dia, namanya pabrik kan, dia udah punya komitmen kontrak apa segala macam, tender. Nah mari kita bantulah. Intinya ini biasanya kalau rangkaian digital seperti ini cuman membutuhkan 5 volt biasanya, makanya kita coba untuk memastikan kita buka apakah benar dia supply PCC di kontrol ini 5 volt atau berapa volt. Untuk lebih pastinya kita buka saja, biasanya ada dia keterangan di pin out soket input, tegangannya berapa voltnya dia tertera biasanya di PCB nya. Oke kita buka, dan kita cek. Walaupun di sini tidak tertera 5 volt,
tidak tertera di sini 5 volt, kita tidak usah bingung. Sebenarnya kita cuman tinggal lihat di kapasitas elko di sini berapa volt, berapa mikro. Nah dari situ kita bisa mengambil kesimpulan kalau si alat ini membutuhkan suplai berapa volt gitu. Nah ini kita lihat si elko nya dia berapa mikro, ini 47 mikro 10 volt. Nah 10 volt berarti ini kemungkinan besar cuma 5 volt saudara-saudara. Kita cek adakah dia keterangan 5 volt. Oh iya ada, ini teman-teman tuh soket nomor 1 dari sini. Mana ini, kelihatan nggak teman-teman? Oke, nah itu ada keterangan 5 volt sini nih, tuh yang saya tunjuk pakai ini nih, tuh 5 volt. Berarti kita sekarang untuk memastikan alat ini masih fungsi apa enggak, si kontrol ini masih fungsi apa enggak, maka kita tes dulu di suntik tegangan 5 volt ke sini. Kalau emang dia masih berfungsi, maka fix yang rusak cuman si rangkaian ini power supply nya. Oke, kita coba di suntik tegangan 5 voltnya apakah ini masih bekerja atau tidak. Maka kita baut 2 aja dulu buat ngunci biar oke guys. Oke, kita suntik pakai adaptor ini teman-teman. Ini juga lebih kecil sebenarnya, dilihat fisiknya juga lebih kecil, cuman ini ampernya lebih tinggi. Ini juga 5 volt outputnya. Nah ini di elko nya juga sama kan, 470 mikro 10 volt. Nah identik, berarti dia output tuh 5 volt teman-teman. Maka kita coba pakai ini, langsung di connect ke sini. Oke, sekarang kita siapkan solder, kita lepas power supply ini yang rusak, kita lepas semua kabel. Nah ini min sama plusnya kita lepas, maka ini kita abaikan dulu dan kita pasang yang ini teman. Kita pasang dulu bautnya, pasang baut 1 aja, 1 juga lumayan kenceng sih ya. Oke, kita pasang bautnya. Oke, kita pasang input AC nya. Input AC nya di mana ya? Oh ini input AC, kita kasih dulu. Jadi ngeredek saya ya, grogi saya ini sebenarnya tuh. Nah, ini nggak biasa ngomong. Maklum lah teknisi abal-abal. Kita pasang sini. Nah, terus oke. Nah kabel yang ini konektornya kita pasang, yang hitam itu probe negatif kita ke min, yang satunya ke plusnya. Oke, kita coba dulu pasang apakah dia berfungsi normal atau tidak. Maka pasang dulu kabelnya, kita colok. Sudah
nyala teman-teman. Ini normal, saya pastikan ini normal semua tuh. Karena ini harus terhubung ke PC buat nginput si program si mesinnya itu, makanya dia ada kabel VGA di sini, dia buat input sama output kalau nggak salah. Ini salah satunya, kita nggak ngerti, yang penting alat ini udah normal dengan diganti pakai power supply yang tadi saya ini nemu, saya buka biar ditaruh di dalam lagi, nggak ribet kita modif-modifnya. Kita buka bodinya, langsung dipasang aja di dalam. Oke, kita tinggal rapiin, dan kita rapiin dulu kabel datanya, kita pasang. Tadi ininya mana ya, hilang lagi, aduh. Oh, ini ada nih. Oke, kita pasang. Harus melewati ke sini dulu. Nah. Oke, kita pasang soketnya. Mele. Sebentar, kita pasang dulu. Ini soketnya harus benar-benar pas. Nanti kalau tidak pas ya error koneksi dari ke isinya itu error. Oke, kita pasang. Oke, udah kenceng ya semua. Oke, pasang bautnya. Ini kita rapikan dulu, pasang baut. Kita baut sudah terpasang, kita tes lagi untuk memastikan. Oke, sekarang sudah normal, tinggal di tes beberapa menit lah. Oke, kalau sekitar 10 menit dia masih posisi seperti ini nyala, ya kita pastikan oke lah, tinggal dikonfirmasi ke yang punya alat ini biar besok diambil dan bisa dipasang ke mesinnya. Oke, demikianlah video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar aja, saling berbagi pengalaman. Jujur ini juga baru pertama kali saya dapat servisan barang seperti ini. Ya intinya yang jelas, kita namanya teknisi itu harus berani mencoba, karena belum mencoba sudah kita mikir macam-macam, dicoba aja belum udah pusing duluan gitu, kebanyakan seperti itu. Ya kalau saya usahakan bisa dulu, bongkar dulu seperti apa sistemnya di dalamnya, kita pelajari dulu. Namanya elektronik itu sebenarnya apapun itu, kalau kita mau mempelajarinya pasti kerusakan seperti apapun ya insya Allah kita bisa mencari solusinya. Oke,
udah seperti itu aja video dari saya. Kalau bermanfaat yo silahkan like sama subscribe channel saya, karena ini terus terang juga video pertama saya. Oke lah, udah wis.